नोट बना लेते हैं, बाद में रजिस्टर में उतार लेंगे सर। बनने पे काटता है। छोटा नहीं चाहिए. Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Rautu K. Raas. Inspektur Deepak Singh Negi diperankan Nawazuddin Siddiq, ditugaskan menyelidiki kematian seorang penjaga asrama bernama Sanggita di sebuah sekolah tunanetra Sevadam. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Cica Cantik W5N, Saifadam 5253, Payot _ Endang Safitri RX 1BW, keluarga Cemara _ 17. Bagi warga yang disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Awalnya, kematian tersebut dianggap kematian biasa. Namun adanya hasil otopsi dan bukti berupa video menyimpulkan adanya pembunuhan yang diselimuti rahasia kelam, dan investigasi polisi Negi pun dimulai. Pria ini bernama Deepak Negi. Dia seorang inspektur polisi yang bertugas di sebuah wilayah India bernama Rautu Kibeli. Negi sosok polisi yang cerdas namun sedikit aneh. Hal ini terjadi karena Negi memiliki masalah di masa lalunya. Dulu dia pernah memiliki seorang kekasih. Hubungan mereka baik-baik saja. Namun suatu ketika kekasihnya meninggal karena suatu penyakit. Dan yang membuatnya kecewa, dia tak diberitahu keluarganya. Karena kekasihnya berpesan agar tidak mengganggu Negi yang sedang mengikuti pendidikan menjadi inspektur polisi. Mulai saat itulah Negi menetap di Rautu Kibeli dan sudah 10 tahun Negi tidak pulang ke kampung halamannya karena trauma dengan kenangan indah bersama kekasihnya. Sampai-sampai orang tuanya datang menemui Negi. Mereka mengembalikan uang yang selalu Negi kirim karena bukan uang yang mereka inginkan, namun kepulangan Negi yang mereka rindukan. Suatu hari, kepolisian mendapatkan laporan jika sipir sekolah Sevadam bernama Sanggita ditemukan tewas mendadak. Negi mengutus timnya yang bernama Dimri mendatangi sekolah tersebut untuk melakukan penyelidikan. Kepala sekolah Sevadam bingung dengan kedatangan polisi karena dia tak merasa melapor. Dan menurutnya, kematian Sanggita sangat wajar. Kemungkinan karena stroke atau serangan jantung. Namun Dimri mengatakan jika sekarang kasus ini menjadi tugas polisi karena ada yang melaporkannya. Kepolisian mulai melakukan olah TKP dan mereka tak menemukan kecurigaan apapun. Dimri menginterogasi seluruh staf sekolah, salah satunya Hema yang merupakan asisten Sanggita. Hema menyatakan bahwa Sanggita orang yang selalu bangun jam 5 pagi. Namun pagi tadi, Sanggita belum bangun padahal sudah jam 7. Hema pun melihatnya melalui jendela dan membangunkannya. Tapi Sanggita masih belum bangun. Itu sebabnya dia dan Trijugi mendobrak pintu kamarnya dan masuk ke dalam. Mereka mengetahui bahwa Sanggita sudah meninggal. Tak lama, Trijugi datang. Trijugi adalah wakil kepala sekolah yang baru 15 hari ini bekerja di sana. Trijugi menunjukkan kepada polisi sebuah video yang mana terlihat sedang mendobrak pintu kamar Sanggita. Hal ini dia lakukan agar mereka tidak menghadapi masalah di kemudian hari. Dia menyatakan bahwa dialah yang melaporkan hal ini kepada polisi. Diketahui sekolah Sevada milik seorang kaya raya bernama Tuan Kesari, dan sekolah ini sekaligus asrama khusus untuk anak-anak penyandang tunanetra. Dimri bertanya kepada kepala sekolah tentang Sanggita. Kepala sekolah menjawab jika dia tidak tahu dari mana Sanggita berasal. Yang dia tahu, Sanggita adalah kenalan Tuan Kesari. 6 tahun yang lalu, Tuan Kesari mempekerjakan Sanggita untuk mengawasi anak-anak di sekolah ini. Tak lama, Negi datang. Dia mengajak Dimri kembali masuk ke dalam. Dia melihat keadaan mayat Sanggita dan matanya tertuju pada lengan Sanggita yang sedikit memerah. Dimri menyatakan jika tak ada keanehan dalam kematian Sanggita dan sebaiknya mereka tidak meneruskan kasus ini. Namun Negi menolak karena laporan sudah ditulis dan mereka sebagai polisi
harus profesional. Dia pun menugaskan Dimri untuk mengirim mayat Sangita ke rumah sakit agar dilakukan otopsi. Keesokan harinya, Neki dipanggil oleh atasannya. Dia meminta agar Neki mengembalikan tubuh Sangita. Neki pun menjawab jika dia sudah terlanjur mengirimkan mayat Sangita ke rumah sakit. Atasannya kembali berkata bahwa itu bisa diatur. Neki hanya perlu mengembalikan tubuhnya saja dan pertahankan organ dalamnya untuk diperiksa. Singkat cerita, tubuh Sangita pun dikembalikan ke pihak sekolah. Di sana ada Tuan Kesari yang terlihat bersedih. Trijuki berbisik kepada Dimri jika itulah Tuan Kesari. Dia menyatakan bahwa bangunan sekolah yang luas ini adalah miliknya kecuali tanah sebelahnya yang merupakan tanah milik orang lain bernama Tuan Rosan. Trijuki menambahkan jika dia memiliki informasi yang sangat rahasia bahwa Tuan Kesari dan Sangita memiliki hubungan khusus. Di sore hari, Neki dan Dimri menemui Tuan Kesari untuk menandatangani surat penyerahan jenazah Sangita. Di sana, Neki seakan curiga kepada Kesari. Terlebih, ponsel Sangita hilang sampai detik ini. Dan menurut cerita Trijuki, Kesari dan Sangita memiliki hubungan khusus. Namun saat mereka hendak pergi, terlihat Kesari sangat gembira ketika melihat para anak didiknya yang selalu ingin dekat dengannya. Keesokan harinya, Neki menugaskan semua bawahannya untuk meminta keterangan lebih lanjut dari para staf sekolah. Sedangkan dia dan Dimri akan ke rumah Kesari. Mereka pun langsung ke sekolah Sevadam. Mereka berpencar untuk mencari keterangan dari para staf. Pertama-tama petugas Selata. Dia mengorek informasi dari Hema. Hema menjelaskan jika semasa hidupnya Sangita sangat disiplin dan juga tegas. Contohnya saja ketika dia mendapati anak didiknya saling menyukai dan terlihat berpegangan tangan. Dia langsung marah, bahkan dia men-skor salah satunya. Diketahui sepasang kekasih itu bernama Rajat dan Ria. Sejak saat itu, Rajat menjadi pendiam karena dia merasa bersalah. Dikala Ria diskors dan dipulangkan ke rumahnya. Kemudian petugas Rifat, dia menginterogasi penjaga. Penjaga bilang jika dia sering melihat Tuan Kesari datang menemui Sangita di tengah malam dan pulang pada waktu subuh. Lalu petugas Panji menginterogasi kepala sekolah. Dia meminta rekaman CCTV sekolah. Namun kepala sekolah bilang jika sudah lama CCTV sekolah rusak. Sementara itu, Neki dan Dimri tiba di rumah Kesari. Namun di sana dia disambut oleh istri Kesari. Istri Kesari bilang jika Kesari sedang di kantor. Singkat cerita, Neki tiba di kantor Kesari. Hal ini membuat Kesari sedikit kesal karena Neki kembali mengungkit kematian Sangita. Apalagi Neki mencurigainya memiliki hubungan khusus dengan Sangita sambil menyodorkan sejumlah nota bukti pembayaran perhiasan senilai 60 juta rupiah yang Kesari berikan kepada Sangita. Namun Kesari tidak mengakuinya dan menantang Neki untuk mencari bukti kuat kalau memang benar dialah penyebab kematian Sangita. Setelah itu, mereka kembali ke kantor polisi untuk melaporkan penyidikannya kepada Neki. Di sana, Dimri juga memperlihatkan rekaman video Trijuki. Dengan percaya diri, Dimri menyatakan tidak ada yang aneh dalam video itu. Namun Neki menemukan sesuatu di mana ponsel Sangita awalnya ada di meja dan selang beberapa detik ponsel itu sudah tak ada. Dia pun mengemukakan kepada semuanya jika didengarkan dengan sesama. Di saat mereka sedang panik, kepala sekolah mendapatkan telepon dan tak lama ponsel itu lenyap. Mereka pun kini fokus kepada kepala sekolah. Keesokan harinya, Neki dan Dimri kembali ke sekolah. Neki mencari-cari petunjuk di dekat kamar Sangita. Sedangkan Dimri menemui kepala sekolah. Namun kepala sekolah tak ada di tempatnya karena kemarin dia pulang kampung. Terlihat Neki menemukan sebuah suntikan kosong yang terdapat di bawah jendela kamar Sangita. Setelah itu, dia menemui salah satu guru musik di sana, berharap mendapatkan informasi yang lain mengenai Sangita. Ternyata pernyataannya sama dengan Hema, bahwa Sangita sosok yang tegas dan baru-baru ini men-skors muridnya yang bernama Ria karena kedapatan berpegangan tangan dengan Rajat. Padahal Rajat dan Ria adalah murid yang sangat cerdas. Tiba-tiba Neki mendapatkan telepon dari seorang intelnya. Singkat cerita, dia pun menemuinya. Si intel berkata bahwa beberapa hari ini dia telah mengintai seseorang yang terlihat marah, namun dia sangat kehilangan Sangita. Tak lama, Neki dan tim menangkap orang itu. Orang tersebut bernama Bola. Neki menginterogasinya dan menanyakan ada hubungan apa Bola dengan Sangita. Di sana, Neki menuduh Bola
yang sudah melenyapkan Sangita. Tentu saja Bola tak terima. Dia pun mengatakan bahwa dia seorang calo tanah. Sekolah Sevadam adalah akses utama daerah Rautu Kibeli, dan setelah mengamatinya, dia sadar bahwa tempat itu akan menjadi ladang uang yang tak pernah padam. Dia menawarkan kesepakatan kepada Kesari untuk menjualnya dengan harga tinggi, namun Kesari tidak mau menjualnya. Suatu ketika, Sangita yang merupakan selingkuhan Kesari menghubunginya dan mengatakan bahwa dia bisa membujuk Kesari untuk menjual tanah itu. Namun Sangita meminta komisi 4 juta rupiah. Karena percaya, Bola pun memberinya uang muka sebesar 2 juta rupiah. Namun setelah sekian lama, dia tidak pernah mendapatkan kesepakatan dari Kesari dan Sangita juga tiba-tiba menjauhinya. Mendengar cerita Bola, Neki yakin jika Bola yang membunuh Sangita karena telah menipunya. Namun Bola bersumpah kalau dia tidak membunuh Sangita. Setelah itu, mereka kembali ke sekolah dan memeriksa seluruh kamar Sangita. Akhirnya, mereka pun menemukan banyak uang yang kemungkinan uang itu uang komisi dari Bola. Terlihat ponsel Sangita pun ditemukan. Namun saat diperiksa, log panggilannya dan juga data-data di ponsel sudah dibersihkan. Neki pun menyuruh Dimri untuk melakukan pengambilan data. Kemudian mereka pergi ke suatu tempat dan menciduk seseorang bernama Sikandar. Dia dipertemukan dengan Bola. Ternyata setelah dilakukan pengecekan di hari tewasnya Sangita, nomor Bola sudah melakukan panggilan sebanyak 23 kali kepada Sikandar. Itu artinya mereka yang membunuh Sangita. Namun Bola kekeh tidak mengakuinya. Dia membayar Sikandar hanya untuk menakuti Sangita agar Sangita mengembalikan uangnya. Neki menemui jalan buntu, namun dia tidak putus asa dan terus menggali informasi. Dia kemudian menemui Tuan Kesari dan menekannya untuk menyatakan kebenaran. Karena dia memiliki bukti dari pernyataan Bola, si calo tanah, kalau Kesari dan Sangita adalah pasangan selingkuh dan Sangita selama ini menekannya untuk menjual tanah sekolah. Dia yakin kalau Kesari ada di balik kematian Sangita yang terus menekannya untuk menjual tanah. Neki mengancam akan mempublikasikan semuanya jika dia sudah memiliki bukti kuat. Kesari tak tahu lagi harus melakukan apa demi menjaga reputasinya. Akhirnya, dia pun meminta bantuan menteri, dan menteri berjanji akan membantunya asal Kesari siap dan mau melakukan apapun. Neki kembali ke sekolah dan menugaskan Dimri menemui kepala sekolah. Namun kepala sekolah belum kembali dari kampungnya. Sementara itu, Neki melihat Rajat yang sendirian. Mereka pun berkenalan dan Neki mengajaknya mengobrol. Dari pembicaraannya, Rajat merasa bersalah karena Ria harus dikeluarkan dari sekolah ini. Dia mengungkapkan padahal mereka hanya pegangan tangan saja dan tidak melakukan dosa apapun. Namun dia masih bersyukur dia bisa pulang berkumpul keluarganya, tidak seperti temannya yang lain yang dinyatakan hilang. Mendengar itu, Neki penasaran siapakah gadis yang hilang yang dimaksud Rajat. Mereka pun mendapatkan informasi dari penjaga sekolah kalau gadis yang hilang itu bernama Payal. Beberapa minggu yang lalu, Payal dilecehkan oleh Gobin. Gobin adalah asisten kepala sekolah sebelumnya. Pelecehan Gobin kepada Payal diketahui Sangita, dan untuk menyelamatkan reputasi sekolah, Sangita pun mengusir Gobin. Singkat cerita, mereka menemukan Gobin. Mereka menjadikannya tersangka bahwa Gobinlah yang membunuh Sangita karena dendam sudah dipecat dari sekolah. Gobin pun menyangkal dan akhirnya dia jujur dan menceritakan semua kejadian yang sebenarnya, di mana dia hendak mengahem Payal. Payal berteriak karena terpleset dan seketika Sangita datang. Sangita tahu apa yang akan dia lakukan dan sejak saat itu mengusirnya. Mendengar itu, Neki kesal karena Gobin orang yang bejat yang memanfaatkan kekurangan orang lain demi nafsunya. Suatu ketika, Neki mendatangi rumah Ria untuk meminta keterangannya tentang Sangita. Ternyata pernyataan Ria sama dengan yang lainnya bahwa Sangita orang yang tegas dan dia dikeluarkan hanya karena berpegangan tangan saja dengan Rajat. Neki tahu jika Rajat dan Ria sama-sama bersedih karena perpisahan ini. Dia pun meminta Ria untuk menulis surat setidaknya bisa mengobati rasa rindu mereka. Sejak saat itu, Neki sering mengunjungi sekolah Sevadam dan kala itu dia mencari Rajat. Dia masuk ke kamar Rajat dan menemukan buku hariannya. Setelah dicari, Rajat terlihat menyendiri. Dia pun memberikan surat dari Ria dan Rajat membacanya. Betapa bahagianya Rajat mendapatkan surat dari Ria. Di malam hari, Neki menyuruh Dimri
untuk mengartikan buku harian Rajat yang bertuliskan huruf Braille. Beberapa hari kemudian, kepala sekolah kembali. Neki dan Dimri segera menemuinya dan menanyakan mengapa kepala sekolah mencuri ponsel Sangeeta dan menghapus semua datanya. Awalnya, kepala sekolah tidak mengakuinya, namun setelah ditekan, dia pun mengatakan yang sebenarnya jika dia diperintahkan oleh Kesari. Di hari meninggalnya Sangeeta, Kesari menghubunginya untuk mengambil ponselnya dan menghapus semua data ponsel tersebut, karena dalam ponsel Sangeeta terdapat video-video mesum miliknya dan Sangeeta. Setelah mendapatkan keterangan dari kepala sekolah, Neki dan Dimri menemui Kesari dan memperlihatkan interogasi dengan kepala sekolah. Melihat itu, Kesari panik, namun dia masih bisa membela diri dan berkata bahwa kepala sekolah berbohong. Neki pun tak tinggal diam. Dia berkata jika ponsel Sangeeta sedang dipulihkan dan dia akan segera tahu semua isi ponsel itu. Kesari pun semakin panik dan kemudian menghubungi menteri. Kesari dan menteri melakukan pertemuan. Kesari kembali mengatakan jika Neki semakin membahayakan. Dia jujur jika dalam ponsel itu ada video mesumnya dengan Sangeeta. Dia takut jika Neki berhasil mengembalikan datanya. Video itu akan tersebar dan reputasinya akan hancur. Menteri berkata jika dia siap membantu Kesari, asal Kesari mau menutup sekolah dan bekerja sama membangun tempat usaha dengan Rosan. Diketahui, Rosan adalah pemilik tanah persebelahan dengan sekolah Kesari. Dia berencana membangun usaha apartemen, namun dia kekurangan lahan dan selama ini mengincar sekolah Kesari melalui calo tanah dan pemerintah setempat. Namun selama ini, Kesari sangat kuat dan tidak mau menjualnya. Tapi sekarang, demi menyelamatkan nama baiknya, Kesari bersedia menutup sekolahnya dan dengan berat hati menyetujui permintaan menteri. Terlihat, menteri pun menghubungi Rosan dan mengatakan jika kini Kesari mau menutup ke sekolahnya dan mau bekerja sama dengan Rosan. Sementara itu, Neki membaca kembali laporan otopsi Sangeeta dan dia menemukan sesuatu. Keesokan harinya, atasan Neki datang. Dia memberitahukan jika Neki diminta datang oleh menteri ke kediamannya. Neki belum memberikan jawaban dan atasannya pun pergi. Setelah itu, Neki dan Dimri pergi ke sekolah karena Neki mengingat ada yang mereka lewatkan dari penyelidikan ini. Di perjalanan, Dimri pun mengatakan jika dia sudah mengartikan buku harian Rajat. Rajat ingin sekali menjadi dokter, namun dia sepertinya tak bisa karena dia takut dengan embolis. Sampainya di sekolah, dia pun menemui dokter yang setiap bulan memeriksa para siswa. Setelah itu, dia kembali ke kantor. Terlihat, Dimri memberikan ponsel Sangeeta yang berhasil dipulihkan. Dan setelah dicek, selain video mesum Sangeeta dan Kesari, terdapat juga foto Payal yang sepertinya sudah meninggal. Dia pun memutar sebuah rekaman percakapan di mana Sangeeta mengatakan kepada Kesari jika dia sudah mengubur mayat Payal dan dia memiliki bukti yang memberatkan Kesari. Sangeeta menekan Kesari untuk segera menjual tanah sekolah jika bukti ini tidak mau dipublikasikan. Singkat cerita, Neki memenuhi panggilan menteri. Di sana sudah ada Kesari, atasan Neki dan juga Rosan. Intinya, menteri meminta Neki untuk menutup kasus ini dan tidak mengejar Kesari dengan alasan apapun. Dia siap mempromosikan Neki naik pangkat saat ini juga. Dia juga menyuruh Kesari untuk memberikan satu apartemen untuk Neki, di mana nanti usahanya dengan Rosan berjalan. Yang mana kita tahu sekolah itu akan dijadikan apartemen oleh Rosan. Namun Neki menolak. Dia berkata bagaimana dia bisa menerima apartemen itu sedangkan Kesari saja tidak mau menjual tanahnya. Di sana mereka menggerutu. Neki menyebutkan jika Tuan Kesari adalah orang yang baik. Dia sangat menyayangi anak-anak tunanetra dan anak-anak pun mencintainya. Maka dari itu, dia mendirikan sekolah Sevadam agar anak-anak itu bisa bersekolah. Dia hanya memiliki kesalahan kecil, yaitu berselingkuh dengan Sangeeta. Dia pun mengungkapkan bahwa dia sudah menangkap pelaku pembunuhan Sangeeta, yaitu Gopin. Dia pun bercerita jika Gopin sudah mengakui telah memperkaos Payal dan Sangeeta memecatnya karena masalah ini. Pada malam itu, Gopin datang ke sekolah untuk mencuri CCTV dan Sangeeta menangkapnya. Gopin yang kalap kemudian membunuh Sangeeta. Kini dia pun sudah menetapkan Gopin sebagai terdakwa pelaku pembunuhan. Dia pun meminta maaf karena tak bisa menerima tawaran mereka karena apa yang dia miliki sudah cukup. Neki pun pergi dan Kesari mengejarnya. Kesari berterima kasih kepada Neki karena dia membelanya. Neki pun berkata jika dia bisa saja menjebak Kesari dalam pembunuhan ini.
Namun dia tidak melakukannya karena dia tahu Kesari tak bersalah. Tapi dia menginginkan satu permintaan sebagai imbalannya. Dia ingin Kesari memfasilitasi para siswa dengan alat-alat modern agar mereka bisa berkembang. Dia juga meminta agar Ria bisa belajar kembali ke sekolah itu dan tidak melarang kedekatannya dengan Rajan. Kesari pun setuju dan siap memenuhi permintaan Neki. 2 bulan pun berlalu. Neki dan Dimri terlihat sedang menikmati minuman di balkon. Diketahui Neki akan mengundurkan diri dari kepolisian karena dia ingin pulang kampung dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Akhirnya Neki pun pulang. Namun sebelum itu Neki datang ke sekolah Sevadam dan memberikan surat kepada Rajat. Dia meminta Rajat untuk membacanya dan setelah membacanya Rajat harus merobek surat tersebut. Dalam surat itu tertulis bahwa dia tahu Rajatlah pembunuh Sanggita. Hal ini berawal saat dia membaca laporan autopsi Sanggita yang menyebutkan bahwa Sanggita meninggal akibat serangan jantung yang diakibatkan karena emboli udara. Kemudian dia menanyakan kepada dokter sekolah apa itu emboli udara dan apakah Rajat pernah bertanya mengenai ini. Dokter pun ingat jika 6 bulan yang lalu dia terkena gigitan anjing dan dokter menyuruh asistennya menyuntikkan vaksin anti rabies kepada Rajat. Namun dokter mengingatkan asistennya untuk mengeluarkan udara dari suntikan agar tidak terjadi emboli udara. Karena jika itu masuk ke pembuluh darah seseorang, maka akan terjadi serangan jantung atau stroke. Dan ketika Rajat mendengar ini, dia menjadi paranoid dan selalu menanyakan ketika akan disuntik apakah dokter mengeluarkan emboli udaranya. Setelah mendengarkan penjelasan dokter, dia pun menyadari jika ada suntikan di kamar Sanggita. Saat itu dia curiga kepada Rajat karena Rajat tahu betul akibat dari emboli udara dan kematian Sanggita pun mengalami emboli udara. Namun dia tak percaya gara-gara Sanggita mengeluarkan Ria. Rajat nekat melakukan ini kepada Sanggita. Dia yakin ada yang lebih menyakiti hati Rajat. Tapi dia tak tega menangkap Rajat dengan kepolosannya. Untuk itu, dia sengaja menangkap Gobin karena Gobin pantas dihukum dengan apa yang dia lakukan kepada Payal. Karena jika Gobin dibiarkan, dia akan mencari Payal-Payal yang lain yang akan menjadi mangsanya. Namun sampai saat ini, dia tak mengerti mengapa Rajat membunuh Sanggita. Rajat pun mengingat kejadian malam itu, di mana Sanggita dan Kesari melakukan pertemuan. Dia sebenarnya tak sengaja mendengarkan percakapan mereka yang menyatakan bahwa Sanggita sudah mengubur Payal. Mendengar hal itu, Kesari terkejut, padahal Kesari menyuruh Sanggita membawanya ke rumah sakit. Karena diketahui setelah mendapatkan perlakuan bejat dari Gobin, Payal menjadi depresi. Sanggita berkata bahwa dia tak peduli dengan anak-anak buta itu karena mereka tidak menguntungkannya. Di sana juga Rajat mendengarkan Sanggita mendesak Kesari untuk menjual sekolah ini untuk mendapatkan uang yang banyak. Namun Kesari tidak mau karena sekolah ini adalah kebanggaannya, warisan dari kakek dan ayahnya yang harus dia jaga. Sanggita malah mengancam akan mempublikasikan video mesumnya dengan Kesari jika Kesari tidak mau menjual sekolah ini. Kesari pun marah dan pergi dari sana. Rajat terbakar emosi ketika tahu jika Sanggita wanita yang kejam yang tak peduli dengan anak-anak penderita tunanetra seperti mereka. Rajat ingin sekali melenyapkan dan dia pun menunggu waktu yang tepat. Di saat Sanggita tidur, dia sempat mengingat di saat Sanggita memerahi Hema ketika disuruh menyuntikannya. Yang diketahui, Sanggita selalu menyediakan suntikan untuk perawatan dirinya. Rajat pun meraba-raba untuk mencari suntikan itu dan akhirnya menemukannya. Kemudian, dia membuat udara di suntikan itu, lalu menyuntikannya kepada Sanggita. Sanggita pun pingsan dan tak lama pun tewas. Rajat mengunci kamar Sanggita dari dalam dan membuang suntikan itu, kemudian keluar dari jendela kamarnya. Rajat masih membaca surat Neki. Neki berkata apapun alasan Rajat, dia mendukungnya. Oleh karena itu, dia tidak menangkap Rajat. Rajat pun segera merobek surat itu setelah dia selesai membacanya. Terlihat Kesari menepati janjinya dengan memberikan peralatan modern untuk sekolahnya. Dia juga terlihat kembali ke sekolah itu yang membuat semua orang bahagia. Sementara itu, Neki yang sedang di perjalanan menghubungi ibunya dan memberitahukan bahwa dia akan pulang. Betapa bahagianya sang ibu mendengar anaknya akan pulang. Dan film pun berakhir.